Terungkap tentara Israel ternyata sulit mengalahkan Hamas. Mantan kepala intelijen militer Israel ini bongkar penyebabnya. רוסיה דומיננטית בדרכה על ידי חיכוך, על ידי שיבוש ועל ידי מעורבות. היא מייצרת את החיכוכים באופן חצי יזום. Mengalahkan kelompok Palestina Hamas masih sulit dipahami dan dilakukan oleh militer sebesar Israel. Itu diungkapkan mantan Kepala Divisi Intelijen Militer Israel, Tamir Haiman, pada hari Selasa kemarin. Dalam analisis yang dipublikasikannya, Tamir mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh tentara di jalur Gaza Utara untuk melawan Hamas. Kita harus mengulur waktu karena kita tidak punya pilihan lain dan pencegahan serta keamanan kita di Timur Tengah hanya akan menjamin kemenangan besar bagi kita, katanya. Kesimpulannya saat ini masih jauh dari kemenangan. Haiman percaya bahwa melenyapkan Hamas adalah sebuah tantangan yang besar dan mengharuskan penghancuran 60% kemampuan militernya. Dia berpendapat bahwa pertempuran di jalur Gaza Selatan akan lebih rumit karena wilayah tersebut berpenduduk padat. Setelah sekitar 1 juta orang tambahan berpindah dari utara ke selatan Gaza, sekitar 2 juta orang kini tinggal di wilayah seluas 200 km persegi itu. Israel melanjutkan serangan udara dan darat di jalur Gaza pada hari Jumat setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan kelompok Palestina Hamas. Kini Israel tengah memasang strategi karena mereka harus melakukan pertempuran di medan baru yang mereka tidak ketahui. Sementara itu Hamas telah ahli dan sangat hatam dengan seluruh posisi dan juga medan tempur itu. Jika perang berlanjut di bagian selatan, maka dipastikan perang akan makin meluas dan makin menimbulkan banyak korban jiwa dari tentara ataupun sipil. Gempar Israel makin terbojok, Iron Dome berhasil ditembus roket hingga jebol. Pemukiman tepi barat dinyatakan ilegal. Israel makin terpojok, tak hanya Iron Dome atau kubah besinya berhasil dijebol roket dan rudal kiriman Hamas dan Suriah, legalitas pemukiman negara mereka di tepi barat juga bobol dan dianggap ilegal. Hukum internasional memandang pemukiman Yahudi di tepi barat adalah ilegal. Beberapa negara memandang adalah pelanggaran hukum internasional pemukiman Yahudi tepi barat. Pemukiman itu direbut dari Yordania pada Perang 1967. Israel berdalih hubungan Alkitab dan sejarah dengan wilayah itu serta adanya kebutuhan keamanan. Sebagai bantahannya, pemerintah sayap kanan pimpinan Netanyahu yang berkuasa sejak akhir Desember 2022 mendukung pengakuan dan peluasan pemukiman Yahudi tepi barat.
Bulan lalu pemerintah Israel membuka jalan bagi kembalinya para pemimpin Yahudi ke 4 pemukiman di tepi barat dengan mengamandemenkan Undang-Undang tahun 2005. Padahal Palestina memandang ini sebagai lokasi negara mereka ataupun negara merdeka mereka di masa depan. Nah, langkah ini dikecam otoritas Palestina dan juga Uni Eropa. Pada Februari lalu, Israel memberikan pengakuan yang berlaku surut terhadap 8 pemukiman ilegal tepi barat Gaza. Ini pun juga dikecam oleh banyak organisasi internasional. Untuk diketahui, sejak Perang 1967, Israel telah mendirikan 140 pemukiman Yahudi di tanah yang dipandang warga Palestina sebagai kasih negara mereka di masa depan. Selain tinggal di pemukiman yang diakui pemerintah Israel, kelompok pemukiman Yahudi juga membangun pos keamanan tanpa izin pemerintah. Karenanya ribuan warga Israel berjalan kaki mendatangi pos keamanan di Israel pemukiman Yahudi di tepi barat. Banyak petinggi pemerintah ikut dalam aksi tersebut. Sebelumnya, wilayah Israel menjadi seperti lautan api setelah roket-roket berhasil menembus daerah itu. Bahkan Iron Dome tidak dapat mendeteksi kedatangan roket yang ditembakkan dari jalur tepi barat perbatasan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina dan juga Hamas yang diberitakan sebelumnya. Desas-desusnya jika Korea Utara memberikan bantuan senjata yang diperuntukkan Hamas untuk dapat menyerang Israel agar mereka lebih imbang, karena Israel diberitakan sebagai salah satu tentara terkuat. Namun pada faktanya masih juga jebol karena pasukan Palestina yang dipandang rendah masih bisa melawan dengan gagah.